Yuk. Baik. Apa kabar? Apa kabar? Kok gitu? Gini. Gimana ya? Baik. Lu gimana? Sehat. Jadi gue pengen ngobrol aja nih. Udah lama kita ngobrol kan. Gue pengen ngobrol soal ini. Yang lagi hits nih. Holy Wings. Kenapa tuh? Yang kemarin itu? Yang kemarin biasa. Jadi ada dia bikin entah kampanye ya, mungkin sosial medianya ya, dia bikin marketing di mana dia ngajak orang dengan nama Muhammad dan Maria untuk dapat free drink gitu di tempatnya. Iya. Ya kan? Karena udah viral tuh sekarang kan, udah kegoreng-goreng dan lain-lain. Itu gue pengen ngomongin aja karena secara tidak langsung kasus ini tuh bisa gue bahas pakai konteks yang gue kuasai gitu, yaitu public relation. Iya. Lalu menurut lu gimana? Coba dari dulu. Dan menurut gua karena kasusnya kemarin juga lagi rame kan. Ya menurut gua salah sih, emang harus ditindak juga. Ya, menurut gua nggak perlu lah promo pakai Hal-hal yang kayak gitu ya. hal yang kayak gitu. Apalagi bawa-bawa agama lah. Ya betul sih. Ya apa ya? Ada sangkut paut sama agama. Betul gitu. Dan apa ya yang tadi gue bilang kayak kalau misalnya namanya konteks dengan urusan begitu gitu loh, itu kan sensitif banget ya. Mungkin memang akan kegoreng atau viral gitu kan hal ini gitu. Tapi kan gak semua yang namanya Muhammad itu minum. Iya. Dan gak semua yang namanya Maria itu minum gitu. Iya. Mungkin tujuan dia ya, pemikiran singkatnya tuh kayak ya udah gue ngajak nama Muhammad dan Maria untuk minum itu karena banyak yang orang namanya Muhammad dan Maria Ya. gitu kan. Cuman ada hal lain yang nggak dia pikirin ya kan. Ya Nggak kayak berpikir panjang ya. Nah, nggak berpikir panjang gitu, kayak oke lah, lu boleh menyangkut ini, kalau bisa kita bilang menyangkut dengan urusan agama kan. Ya kita negara apa namanya, dengan Pancasila yang sila kesatunya aja ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dan banyak banget kasus-kasus yang udah terjadi itu berurusan dengan agama ya kan. Ya kayak yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Apalagi konteksnya di sini bahwa dari dua belah agama gitu. Kalau kayak yang kemarin-kemarin kan mungkin satu belah agama aja ya. Yang ini sampai dua gitu. Nah ini menurut gua mungkin kalau dari sisi kepiarannya ini dia merupakan apa ya, dibilang kesalahan sih pasti ya, karena langkah yang diambil itu ya tadi nggak berpikir panjang gitu. Sedangkan kalau misalnya orang PR itu bikin untuk sosial media strateginya, itu pasti dipikirin tuh aspek-aspeknya gitu. Bahkan kalau krisis juga itu dipikirin gimana handle krisisnya gitu. Lu tau nggak yang Holy Wings tuh dia nanganinnya gimana tuh? Yang krisisnya? Ya dia menurut gua kemarin dia kayak pihak dari Holy Wings kayak cuci tangan gitu lah. Cuci tangan ya? Nggak mau, kayak merasa nggak tahu loh. Ya. Oh iya jadi dia menumbalkan 6 orang itu ya. 6 orang yang 6 orang tersangka ya, itu ya. Benar. kemarin. Nah itu yang gue bingung gitu loh. Dari konteks kepiaran, Holy Wings itu udah bener ya. Dia kan ngeluarin bilangnya tuh statement atau kita biasa tahu press release. Ya. Gitu. Press release-nya ya apa, permintaan maaf terbuka lah untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Cuman menurut gua nggak mungkin gitu loh, satu manajemen misalnya itu kan Holy Wings daerah mana gitu ya yang bikin marketing kayak gitu, tapi manajemen utamanya di Holy Wings Group-nya itu nggak tahu. Itu kayak ganjal aja sih, makanya kayak menumbalkan itu ya yang lu pikirin tadi ya, itu juga tepat gitu. Mungkin dia udah bisa bikin ya tadi permintaan maaf terbuka gitu, cuman menurut gua dia nggak bisa megang opini publik gitu. Kemarin ya waktu kan lagi ngomongin Holy Wings. Nah kemarin waktu apa kasus yang dia lagi boom banget tuh, itu tuh gak bisa dikontrol gitu opini publik ya. Bahkan kayak di Twitter pun orang-orang say kayak lu jangan mentang-mentang grup besar lu bisa numbalin orang seenaknya, ataupun dari ormas-ormas gitu kan membela kayak ini tuh udah jatuhnya di pasal penistaan agama dan lain-lain gitu. Dan menurut gua kalau udah ya gitu, balik lagi kan dia kasusnya nih SARA ya, SARA. Sensitif banget gitu. Iya, masalah sensitif sih ya. Betul. Hal itu tuh ya kalau yang gue pelajari susah banget ngendalin opini publik kalau itu udah menyangkut dengan SARA dan sensitif gitu. Itu kayak ya udah lu mau nggak mau biarkan publiknya yang berjalan, dan akhirnya publiknya berjalan ya kayak gini sekarang. Yang pertama kemarin di Bogor itu wali kotanya Bima Arya langsung turun langsung gitu, dia nyegel tempatnya. Ada nyegel, dia sidak juga gitu. Tapi katanya emang mau ditutup tuh bukan karena alkohol. Iya, ada beberapa konteks yang bukan alkohol. Yang bukan gitu. karena alkohol, emang orang legal kok gitu. Nah itu maksud gue gini Han, kalau misal lu udah tahu gitu loh, rada susah untuk apa ya, secara hukum mungkin legal,
tapi beberapa hukum menyatakan ya kayak menurut Islam aja alkohol itu nggak boleh kan. Iya. Nah di Indonesia memang yang mayoritasnya Islam harusnya saling toleransi gitu. Iya, Meskipun ya memang sejauh ini sampai sebelum ada masalah ini ya itu toleransi banget gitu. Ya lu minum ya sok-sok aja gitu. Ya Iya. kita kan yang Islam kalau misalnya ditawarin ya nggak mau ikutan gitu kan. Nah karena ada hal ini kan kepicunya gitu. Hal apa sih Mas sebenarnya? Yang itu yang konteks yang dia bikin promo yang buat nama Maria sama Muhammad itu dapat free drink. Anjrit. Nah itu Oh, gara-gara itu? Nah sekarang gini kayak misalnya Gila. rumah lu bocor nih, ada bocor nih, tapi gak dibenerin, jadi merembet kemana-mana kan. Tembok jadi apa namanya basah dan lain-lain. Enggak, dia bodoh sih bikin Nah, promo gitu. makanya. Itu bikin stigma orang jadi macam-macam. Hal itu membuat kemana-mana kan. Tadinya yang kayak di Bogor tuh ya kasusnya, ya setahu gue juga. Kalau Bogor emang dia kan anti alkohol. Nah, iya. Emang pemerintahnya emang itu nggak yang mau. Bogor, yang Iya. Jakarta itu juga ditutup. Oh, Baru gitu. ya tadi pagi gue denger berita kan, kayak yang di Jakarta juga ditutup gitu. Kemarin gua lewat masih buka. Ya gue nggak tahu Yang ya di kondisi Sudirman lapangan yang ya. di apa? Cuma kan Pancoran. secara apa namanya hukumnya mungkin sudah diarahkan kayak ini tempat harus ditutup dan lain-lain gitu. Sementara mungkin. Sementara. Nah ini maksud gua handle the crisis dari pihak Holy Wing-nya itu nggak sempurna gitu. Karena satu masalah ini itu merambat kemana-mana. Bahkan ya sekarang gini deh, pengusaha kalau apalagi pengusaha hiburan ya itu kan jatuhnya tempat hiburan, tempat usaha ditutup, dia rugi banget dong. Mau dapat untung atau penghasilan dari mana kalau itu ditutup kan? Iya. Nah itu maksud gua Gila. kesalahan apa namanya sosial media, apa namanya marketing di sosial media yang kayak gitu Salah. tuh fatal banget ya kan. Ya mungkin gue bisa bilang kalau yang gue dapat ilmunya tuh marketingnya Holy Wings itu terlalu FOMO. Jadi dia terlalu takut missing out gitu. Jadi kayak dia sampai mencari cara gimana caranya biar gue viral tapi dia nggak mikir panjang yang tadi Bio bilang gitu. Akhirnya ya begini hasilnya. Sebenarnya kayak menurut gua tuh udah cukup anjir Holy Wings itu mau diviralin kayak apa lagi sih sebenarnya? Iya kalau Dia bisa- mau marketing apa lagi? Dia tuh udah ibaratnya nomor 1 lah. Nah di itu kan Indonesia. sekarang trennya udah mulai berkembang tuh, bahkan mungkin di setiap kota ya kayak kita di Bekasi itu udah ada kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang maksud gua sayang banget ya, disayangkan banget ya saat lu lagi di atasnya hanya karena ada satu kasus yang bisa bikin lu tumbang, bener-bener tumbangnya tuh parah banget. Iya. Ya kayak kemarin kan lagi rame, menurut gua Holy Wings juga secara apa ya strategi publiknya tuh bagus. Dia bikin apa Holy Wings Sport Show ya kan? Ya, Itu kan bagus kayak emang. artinya lu ngelihat ada potensi di mana masyarakat maunya begini, lu bikinin, lu adahin tempatnya Iya, gitu. dari tempatnya Nah, dan itu kan juga salah satu teknik marketing juga buat dia. betul gitu. Kenapa harus sangat sayangkan kenapa harus ada yang kayak gitu pakai bawa-bawa Bawa-bawa Agama, unsur nyerempet agama, Iya, unsur agama. agama. gitu loh. Nah, Ini bodoh apa sih. ya yang gue bingung juga kayak harusnya kalau gue jadi pihaknya Holy Wing Group ya, gue itu bakal coba kerjasama sama PR konsultan. Karena menurut gue kalau memang lu nggak kuat secara internal perusahaan untuk mempunyai divisi public relation, itu nggak ada salahnya dan sangat dibutuhkan banget yang namanya PR consultant. Kenapa? Ada bantuan dari pihak ketiga. Nah, PR consultant itu dia bisa menyelesaikan masalah ya dari awal sampai akhir gitu. Jadi kayak lu udah punya masalah ini, mungkin akan dibantu gitu. Baik secara handle the crisisnya, terus opini publiknya gitu. Itu bakal apa ya? Kebantu lah kalau pakai yang namanya PR consultant gitu. Ya sekarang kayak kita punya masalah terus dibawa ke jalur hukum. Ya kan kita kayak butuh hakim, butuh jaksa gitu. Nah, di sini tuh ada di dunia ke-PR-an, public relation di mana dia membantu untuk memulihkan citra nama baik lah gitu. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, menurut lu gimana? Gue pikir sih ini akan viral sampai 1 bulan ke depan. Cuma kan yang namanya perusahaan pasti akan bangkit lagi kan. Nah, menurut lu gimana? Holy Wings bakal bisa bangkit apa enggak? Apa memang ini titik akhirnya? Bangkit masih Tetap bangkit pasti lah. tetap jalan. Bangkit. Power dia gue bilang sih gede banget menurut gue Power, ya. iya. Iya. Relasi dia kan juga di mana-mana. Maksudnya dia juga perusahaan yang legal. Ya, Ya dia bakal bertanggung jawab atas kesalahan dia gitu loh. betul. Mungkin dia kena penalti apa kah, Oke. kena apa. Intinya dia harus bertanggung jawab. Ya, tetap bangkit tapi ada batasan mungkin nanti yang diberikan ya. Iya. Ada biayanya. Lu gimana ya? Pasti lebih berhati-hati lah dia. Iya untuk berhati-hati ya. depannya. Ya gimana ya, susah juga ya. Cuman mau bisa dibilang
ini bener-bener jadi bukan kesalahan 6 orang itu ya. Menurut gue ini kesalahan satu Holy Wings Group itu. Karena sempet terpancing opininya karena yang itu jangan sampai menumbalkan 6 orang gitu kan. Ya kalau misalnya memang dia sebuah korporasi gitu, dia sebuah perusahaan yang berdiri, harusnya itu dirangkul lah gitu. Memang ada caranya di mana dia sebenarnya itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh PR Holy Wings juga ya, menumbalkan 6 orang. Cuman nggak etis banget gitu. Iya, untuk masa menumbalkan. pihak Holy Wings nggak tahu kalau Betul. pegawainya sendiri buat kayak gitu kan. Nah, yang gue ada di satu suratnya itu ya, yang di press release-nya dia bilang demi kepentingan 60.000 karyawan. Jadi kayak jangan mentang-mentang karena lu mentingin 60.000 karyawan, 6 orang ini jadi tumbal gitu. Itu ya sebenarnya ada sisi gelap PR gitu yang bisa memungkinkan untuk hal itu gitu. Cuman ya jadi kelihatan gak etis kan. Lu nggak manusiawi dan nggak beretika banget kalau main kayak gitu kan. Ya itulah Holy Wings gitu sih. Ya yang penting harus ya itu sih menurut gua komunikasi ya, balik lagi ya, koordinasi antar divisi di Holy Wings Group sendiri ataupun tim marketingnya sendiri gitu kan. Pemikiran dalam menyusun strategi marketing yang baik itu harus dipertimbangkan banget sih. Ya kayak hal-hal kayak gini sebenarnya harus dihindari ya. Dia nggak mikir jangka panjang aja. Harus Iya, itu dia cara pikir itu. bakal terjadi apa kalau gue kayak gini nih. Nah itu apa Buat namanya, 3 langkah ke depannya. makanya kayak penting banget sih. Ini mungkin masukan juga ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin bekerja dalam perusahaan. Kayak kalian tuh punya guidebook ataupun buku-buku tentang handle the crisis gitu. Karena dosen gue pernah bilang krisis itu gak ada yang tahu kapan datangnya. Bisa jadi pada saat lu kerja, bisa jadi sebelum lu kerja atau setelah lu kerja gitu. Jadi memang tidak dapat diprediksi. Makanya pentingnya ada antisipasi dengan yaitu materi-materi atau buku gimana handle kalau masalahnya A, B, C, D gitu. Jadi udah tahu lah kita harus ngapain gitu. Ya gitulah Holy Wings. Ya udah. Oke, gitu aja. Dadah.